Ada seorang yang dia punya hajat, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tentang hajatnya. Lama sampai 3 bulan, kok doa saya tidak dijawab ini ya. Bertanya-tanya, kenapa sampai sekarang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menjawab doa saya? Gelisah dia, kenapa? Sampai satu waktu dia mendengar surah Maryam ini. Jadi mendengar, kemudian terenyuh dengan apa yang diucapkan oleh Nabi Zakaria ini. Nabi Zakaria berkata, inni wahdal adhu minni washta'na ra'su syaiba wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiya. Ya Allah, Tuhanku, tulangku sudah lemah ya Allah, ubanku sudah penuh, tapi saya tidak pernah kecewa ketika berdoa kepada Engkau. Dia kemudian ingat, sadar, iya ya, saya ini baru 3 bulan berdoa, kok sepertinya saya sudah mau kecewa. Nabi Zakaria sampai usia senja tidak pernah kecewa, tidak pernah kemudian mengeluh, terus tidak pernah putus asa, yakin bahwasanya doanya itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma la ilma illa ma 'allamtana fa'allimna ilman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah atas karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masih diberikan oleh Allah nikmat sehat, kita juga diberikan nikmat sempat serta nikmatul iman, bisa mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala lewat salat berjamaah yang kita lanjutkan dengan kajian ayat-ayat Al-Quran. Hadirin jamaah rahimakumullah, setelah membahas tentang surah Al-Kahfi, sekarang kita bahas surah Maryam. Ada hal yang menarik yang kalau kemudian kita lihat di dalam surah Maryam. Surah Maryam, kata Syekh Amru Khalid, itu berbicara tentang tawrisuddin lil abna, mewariskan agama kepada anak. Setiap manusia tentu sangat menyukai adanya keturunan, menyukai punya anak. Bahkan seorang yang tidak punya anak itu kemudian banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya diberikan keturunan. Ada beberapa motivasi yang kemudian kita lihat dari manusia ketika dia ingin punya anak. Nah, di dalam surah Maryam ini kita akan mendapatkan petunjuk bagaimana dan untuk apa sesungguhnya yang namanya keturunan. Keturunan itu adalah satu karunia berharga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tapi sebagaimana yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di surah sebelumnya, di surah Al-Kahfi,
itu diisyaratkan bahwa al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak itu adalah bagian dari hiasan kehidupan dunia. Wal baqiyatus shalihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amalah. Nah, supaya harta dan anak ini tidaklah menjadi sekedar kehidupan dunia, hendaknya menjadi bagian dari al-baqiyatus shalihat. Maka di surah Maryam kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang makna dari keturunan. Bahwasanya keturunan itu adalah pewaris agama, pewaris kalimat tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ketika diberikan karunia anak, maka bukan hanya sekedar punya anak, akan tetapi sebagai wasilah untuk meneruskan risalah agama yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka kita akan mendapatkan beberapa kisah di dalam surah Maryam yang berkenaan dengan relasi antara anak dengan orang tua, antara orang tua dengan anak. Dimulai dari dimulai dengan kisah Nabi Zakaria, dan kemudian kita akan mendapatkan kisah tentang Siti Maryam dan Nabi Isa alaihissalam. Kita juga akan mendapatkan kisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam beserta kisah dengan ayahnya, berkaitan juga dengan Nabi Ismail alaihissalam. Semua, kata Syekh Abdul Khalid, sesungguhnya pada tema bahwasanya ada taurisuddin lil abna, mewariskan agama kepada anak. Makanya sebagaimana yang diungkapkan oleh Gus Baha, hendaklah anak itu dipandang sebagai penerus risalah, penerus ajaran agama, penerus kalimat tauhid kita, penerus dakwah. Kita mulai dari awal surah. Di awal surah kita akan diajak oleh Allah Subhanahu wa taala pertama tentang kisah Nabi Zakaria alaihissalam, di mana Allah Subhanahu wa taala membuka dengan huruf-huruf muqatta'ah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain shad, yang maknanya kata para ulama hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Di sini kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, menyebutkan kepada kita tentang karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada salah satu hambanya, yaitu Nabi Zakaria. Nabi Zakaria ini seorang nabi yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma sebagaimana juga Nabiullah Ibrahim alaihissalam, beliau itu sampai usia senja belum dikaruniai seorang putra oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau sangat ingin untuk mempunyai anak, dan beliau itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah lelah di dalam berdoa. Walaupun sampai usia yang begitu sepuh, usia senja, beliau belum juga mendapatkan jawaban dari doa supaya mendapatkan keturunan, akan tapi beliau tidak putus asa, tidak pernah lelah. Ini bisa kita lihat dari ungkapan yang diberikan oleh Nabiullah Zakaria alaihissalam, idnada rabbahu nidaan khafiyah, ketika Nabi Zakaria itu menyeru Tuhannya dengan seruan yang khafiyah, seruan yang lembut, lirih, berdoa kepada Allah. Qala rabbi inni wahadal 'adhu minni, ya Allah, tulang saya ini sudah semakin lemah ya Allah. Washta'ala ra'su syaibah, uban saya sudah tambah banyak. Jadi kata Nabi Zakaria, ya Allah, saya sudah lemah ini, uban pun posak ya Allah.
Tapi kata Nabi Zakaria, walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya, tapi saya ini tidak pernah kecewa untuk berdoa kepada engkau. Jadi walaupun sampai usia senja tidak diberikan karunia anak oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah kecewa, terus berdoa. Sehingga dari sini kemudian ada sebuah kisah. Ada seorang yang dia punya hajat, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tentang hajatnya. Lama sampai 3 bulan, kok doa saya tidak dijawab ini ya. Bertanya-tanya, kenapa sampai sekarang Allah Subhanahu wa taala tidak menjawab doa saya? Gelisah dia, kenapa? Sampai satu waktu dia mendengar surah Maryam ini. Jadi mendengar, kemudian terenyuh dengan apa yang diucapkan oleh Nabi Zakaria ini. Nabi Zakaria berkata, inni wahdal adhu minni washta'na ra'su syaiba wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Ya Allah, Tuhanku, tulangku sudah lemah ya Allah, ubanku sudah penuh, tapi saya tidak pernah kecewa ketika berdoa kepada Engkau. Dia kemudian ingat, sadar, iya ya, saya ini baru 3 bulan berdoa, kok sepertinya saya sudah mau kecewa. Nabi Zakaria sampai usia senja tidak pernah kecewa, tidak pernah kemudian mengeluh, terus tidak pernah putus asa, yakin bahwasanya doanya itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa supaya diberikan anak. Beliau mengadu, saya sudah tua ya Allah, istri saya mandul, tapi saya ingin untuk mendapatkan keturunan. Sebab dalam pandangan Nabi Zakaria, pemuda-pemuda yang ada itu belum bisa diberikan amanah untuk melanjutkan risalah yang diemban oleh Nabi Zakaria. Beliau itu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan keturunan. Untuk apa diberikan keturunan? Kata Nabi Zakaria, wa inni khiftul mawaliya mi wara'i wa kanat imraati aqira fahabli min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali Yaqub. Ya Allah, saya khawatir generasi penerus sesudah saya, sedangkan istri saya ini mandul, maka karuniakanlah kepada saya seorang wali penerus kepada saya, yarithuni, yang bisa mewarisi, wa yarithu min ali Yaqub, jadi mewarisi semangat saya, dakwah saya, risalah saya, dan juga wa yarithu min ali Yaqub, mewarisi apa yang telah diemban oleh Nabi Yaqub alaihissalam, karena beliau adalah salah satu keturunan dari Nabi Yaqub alaihissalam. Waj'alhu rabbi radiyah, jadikan dia orang yang diridhoi ya Allah, karena doanya yang begitu gigih dan juga niatnya yang tulus di dalam ingin punya anak, maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya. Artinya ya, tidak ada yang tidak mungkin. Jangan pernah kecewa dalam berdoa, jangan pernah putus asa dalam berdoa. Mungkin kita pernah mengalami hal yang seperti itu juga ya. Berdoa sebentar, duh, mak corak tak kapuleg ya, ambul alatin tak berapa. Padahal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innallaha la yamalu hatta ya tamal. Allah itu tak pernah bosan mendengar doa-doa kalian sampai kalian sendiri yang bosan itu. Dan Nabi Zakaria memberikan contoh, walam akum bi du'aika rabbi syaqiyya, saya tidak menderita ketika berdoa, saya tidak kecewa, karena doa itu juga bagian dari ibadah. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia anak. Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar, ya Zakaria, inna nubasyiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samia. Wahai Zakaria, kami beri kabar gembira kepada kamu,
tentang seorang anak. Namanya adalah Yahya, dan tidak ada nama seperti itu. Ketika diberi kabar gembira seperti itu, Nabi Zakaria itu tidak percaya itu. Jadi selama ini sudah berdoa, ketika dikabulkan malah ragu. Ya Allah, apa benar saya akan punya anak? Anna yakunu li ghulam wa kanat imraati aqirah wa qad balagtu min al-kibari itiya. Ya Allah, bagaimana saya bisa punya anak ya Allah? Istri saya mandul, saya sudah sepuh seperti ini. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kadzalika qala rabbuka huwa 'alayya hayyin. Tuhanmu berfirman, huwa 'alayya hayyin, itu mudah bagi aku. Wa qad khalaqtuka wa lam taku syai'a. Wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Dulu saya menciptakan kamu dulu juga tidak ada sebelumnya. Jadi kalau memberikan anak kepada kamu itu adalah sesuatu yang mudah, karena memang tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang dari cerita ini sesungguhnya ada hikmah, pelajaran yang bisa kita ambil. Jangan pernah kita putus asa di dalam berdoa, dan tidak ada sesuatu yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang menutupi ketidakmungkinan, yang menutupi kemungkinan itu kan kadang-kadang pikiran kita itu. Kira-kira kalau doa seperti ini diberi enggak ya? Kita akan dapatkan bagaimana di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala itu menjawab doa dari hamba-hambanya itu. Hatta sesuatu yang mungkin mereka sangat inginkan, sesuatu yang dahsyat. Kita lihat misalnya bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi arini kaifa tuhyil mautah. Ya Allah, coba perlihatkan gimana engkau itu menghidupkan sesuatu yang mati. Kata Allah itu, awalam tu'min, kamu tidak percaya Ibrahim? Oh enggak ya Allah, bala walakin liyatma'inna qalbi, saya percaya ya Allah, cuma hati saya ingin tenang itu. Kalau sudah melihat sendiri tenang itu. Saya ingin tahu seperti apa. Saya yakin sudah ya Allah, tapi ingin tahu seperti apa. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya sudah, kamu ambil 4 ekor burung, sembelih, dicacah-cacah, satukan, kemudian bagi ke beberapa tempat yang jauh. Setelah itu panggil, dan nanti mereka itu datang kembali semua. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, dan ternyata memang Allah Subhanahu wa ta'ala mengembalikan burung-burung yang tadinya disembelih oleh Nabi Ibrahim, sudah, kalau istilah manusia itu sudah dimutilasi itu, kera itu, dicampur. Yang 4 itu setelah itu diletakkan di tempat yang jauh, yang satu di ke timur, satunya ke barat, satunya di utara, satunya selatan. Dipanggil, ternyata datang lagi seperti biasa. Dari situ kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam merasa lebih yakin karena sudah melihat sendiri. Jadi terhadap yang seperti itu Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab. Artinya ya silahkan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakin. Cuma kadang-kadang pikiran kita yang membatasi kita itu. Corak namun doa dia tak kira ibu beri itu pikiran manusia. Tapi sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala maha kuasa, dan tidak ada sesuatu yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Huwa 'alayya hayyin, itu mudah bagi aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, kalau begitu apa tandanya ya? Tandanya kamu tidak akan bisa bicara 3 hari itu. Allah tukalliman nas salasata ayyam. Jadi 3 hari kemudian Nabi Zakaria itu tidak bisa bicara, hanya berikan bahasa isyarat kepada kaumnya, ansabbihu bukrata wa asya, kalian banyak zikir ya, banyak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian diberikan karunia anak itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita lihat
bagaimana anak yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Zakaria. Anaknya ternyata memang sesuai dengan harapan dari Nabi Zakaria, anak yang solih, yang mewarisi apa yang ada pada risalah Nabi Zakaria, meneruskan risalah dari Nabi Yakub alaihi salam, di mana dalam ayat-ayat selanjutnya ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang Nabi Zakaria, Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan tentang sifat-sifat yang ada pada Nabi Zakaria. Kita lihat kaifa nasha Yahya ba'da dzalik, bagaimana Nabi Yahya tumbuh berkembang, bagaimana beliau itu dididik oleh Nabiullah Zakaria dan menjadi seorang pemuda yang bahkan juga menjadi seorang nabi, rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya Yahya khudhil kitaba biquwwah wa atainahul hukma sabiyah. Sifat yang kita lihat pada diri Nabi Zakaria adalah ketika Allah Subhanahu wa taala merintahkan khudhil kitaba biquwwah, ambil kitab Taurat itu, karena memang mewarisi dari apa yang berasal dari Nabi Musa alaihi salam yang sebelumnya mendapatkan risalah dari Allah Subhanahu wa taala, kitab. Khudhil kitaba biquwwah, ambil kitab itu dengan kuat. Dan dalam riwayat itu memang dikatakan bahwasanya Nabi Zakaria itu punya semangat belajar yang begitu gigih. Beliau itu menguasai kitab Taurat dan juga memahami apa yang terkandung di dalam kitab Taurat ini. Jadi mengikuti apa yang jadi pendidikan ayahnya, mengikuti apa yang ada di dalam kitab Taurat, hafal kitab Taurat dan memahami kandungan isi dari kitab Taurat. Dan Allah Subhanahu wa taala katakan wa atainaul hukma sabiyah, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia al-hukmah, kebijaksanaan. Jadi beliau di usia remaja kecil itu bahkan dikatakan sudah tidak begitu punya minat untuk bermain, sehingga ketika dipanggil oleh temannya, Yahya, ayo main dengan kami. Apa yang dikatakan oleh Nabi Yahya? Tidak, saya tidak mau main. Manusia itu diciptakan untuk ibadah, bukan untuk main. Jadi mulai dari kecil itu sudah mempunyai sifat-sifat seperti itu. Ya memang hasil tirakat kan memang. Olehna doa puluhan tahun Nabi Zakaria yang berdoa itu, maka kemudian diberikan karunia Nabi Yahya. Jadi olehna tirakat puluhan tahun dan diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang manusia yang istimewa ya. Diberikan karunia al-hukmah sabiyah mulai dari kecil bahkan ya. Al-hukmah ini juga kemampuan untuk menyelesaikan persoalan. Jadi apa yang dikuasai dalam kitab Taurat itu juga dikejawantahkan di dalam kehidupan keseharian, bisa kemudian juga menuntaskan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh kaumnya. Khudhil kitaba biquwwah wa atainahul hukma sabiyah. Kemudian yang kedua adalah di 1-2 ya, semangat belajar yang begitu tinggi, menguasai kitab Taurat, bahkan juga memahami isinya. Yang kedua adalah karunia kebijaksanaan, mampu untuk menyelesaikan persoalan dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah wahananam min ladunna wa zakah. Nabi Zakaria itu adalah menjadi pribadi yang pengasih. Jadi beliau adalah pribadi yang welas asih terhadap sesama. Bahkan dikatakan bahwasanya beliau itu bukan hanya pengasih kepada sesama manusia, tapi terhadap makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, terhadap binatang, terhadap tumbuh-tumbuhan. Nabi Zakaria itu juga sangat pengasih. Wa hanana min ladunna wa zakah. Kemudian yang ketiga, keempat,
Karena yang pertama semangat belajar, yang kedua adalah bijaksana, yang ketiga adalah sangat penyayang. Berikutnya adalah wabarram biwalidayhi. Beliau itu sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Jadi berbakti kepada kedua orang tuanya, kepada Nabi Zakaria dan kepada istrinya. Satu sifat yang memang sangat diharapkan ada pada diri seorang anak. Karena kebahagiaan dari seorang anak itu manakala dia itu berbakti kepada orang tuanya. Tidak ada artinya prestasi-prestasi keduniaan kalau seorang anak itu durhaka kepada orang tuanya. Karena kebahagiaan anak itu adalah manakala dia itu berbakti kepada orang tuanya. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengisyaratkan bahwa orang tua itu adalah awsati babil jannah. Itu adalah pintu tengah, pintu yang terdekat dari pintu surga, yang paling dekat. Kalau kita ingin masuk surga, maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahagiakan orang tua. Sehingga kata Rasulullah, kalau ada seorang yang dia mendapati orang tuanya sampai usia senja bersama dengan dirinya, tapi ternyata tidak mampu untuk memasukkan dirinya ke surga, maka celaka dia. Berarti selama ini dia tidak memperhatikan orang tuanya, tidak berbakti kepada orang tuanya. Layani orang tua, itu adalah keramat di dunia. Doa orang tua, apalagi ibu, itu adalah doa yang sangat mustajab. Makanya ketika ditanya oleh seorang sahabat, siapa yang harus saya berbuat baik ya Rasul? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ummuka, ibumu. Qultu thumma man? Setelah itu siapa ya Rasul? Ibumu. Thumma man? Setelah itu siapa lagi ya Rasul? Ummuka, ibumu. Summa ayun, summa man? Setelah itu siapa? Abuka, ayahmu. Tapi ini jangan diplesetkan itu, karena kemudian ada yang gurau. Coba tadi yang disebutkan oleh Rasulullah itu ibunya berapa itu? 3, ayahnya 1, berarti ayahnya 1, ibunya 3 ya. Ini kan pemahaman lain. Ini menunjukkan bagaimana penghargaan dari Rasulullah SAW terhadap ibu, karena ibu itulah yang mengandung selama 9 bulan. Dia juga yang melahirkan, tumpah darah, sakit. Akan tetapi ketika melihat anaknya lahir dengan selamat, ibu itu tersenyum, hilang rasa sakit yang dia rasakan ketika melihat anaknya lahir dengan selamat, dengan sehat, tersenyum. Setelah itu ibu itu yang menyusui selama kurang lebih 2 tahun. Ada banyak penderitaan pada saat anak itu kecil. Makanya kalau doa itu kama rabbayani shaghira, itu kan, sebagaimana mereka berdua itu mendidik saya waktu kecil. Karena memang di waktu kecil itu kan yang penuh dengan kesulitan. Mun laraja kare ngocol itu. Waktu kecil itu yang memang menyibukkan. Tengah malam bangun itu karena anaknya menangis, dipopok, ganti popok, kencing, berak itu. Munar aja, berak sendiri, kencing sendiri, sudah. Jadi tantangannya itu memang lebih besar pada saat shaghirah. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi itu sifat berikutnya yang kita lihat dari Nabi Yahya, wa barram biwalidayhi wa lam yakun jabbaran asiyah. Dan juga Nabi Yahya itu lam yakun jabbar. Jabbar lam yakun jabbaran, bukan orang yang otoriter. Jadi tidak memaksakan pendapat,
tapi mengajak mereka untuk berdiskusi, mengajak mereka untuk menggunakan akal pikiran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini kita bisa melihat bagaimana taurisuddin, pewarisan agama dari Nabi Zakaria kepada Nabi Yahya alaihissalam. Doa dari seorang ayah yang ingin agar mempunyai keturunan yang soleh dalam rangka untuk meneruskan risalah. Jadi bukan sekedar punya anak hanya sebagai anak ya, sebagai kebanggaan. Ya memang itu bagian dari kebanggaan ya. Karena kalau kata orang itu tak tunyana bunya untang di anak itu kurang itu. Atau memusuhkan cana saya tanya aki benibut nabungkona berbabiki ya. Yang ditanyakan biasanya adalah anak naburempah itu menunjukkan bahwa itu adalah karunia juga, karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa barram biwalidayhi wa lam yakun jabbaran asiyan. Yang kedua adalah Nabi Zakaria itu bukan pribadi yang asian, yang berbuat maksiat. Bahkan dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap anak Adam itu pernah berbuat salah, berbuat dosa atau punya keinginan untuk berbuat dosa kecuali Nabi Yahya. Jadi itu merupakan kata para ulama satu mukjizat dari Nabi Yahya alaihissalam. Jadi kata Rasulullah, semua anak Adam itu pernah berbuat dosa atau punya keinginan untuk berbuat dosa kecuali Nabi Yahya. Jadi Nabi Yahya itu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan pernah berbuat dosa, berbuat salah, keinginan untuk berbuat salah, melanggar aturan itu tidak ada. Ya, dari namanya saja sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala Yahya. Yahya itu kan hidup itu. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, lam naj'allahu min qablu samia. Tidak ada nama seperti itu sebelumnya. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada keturunan dari Nabi Zakaria. Walam yakun jabbaran asiyah. Dan terakhir adalah wasalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Kedamaian, keselamatan kepada Nabi Zakaria pada saat dilahirkan, pada saat meninggal, dan nanti pada saat dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada kedamaian, bahwa keberadaan dari Nabi Zakaria itu membawa kedamaian, bukan membawa kerusuhan. Kan ada orang yang sebaliknya, di mana dia berada di situ terjadi kekacauan, pindah ke tempat yang lain kacau lagi, kemana dia datang di situ terjadi kekacauan. Nah, Nabi Zakaria ndak berram wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'ats hayya. Dan memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan juga kan bahwasanya salah satu sifat dari orang mukmin itu seperti halnya nahlah, seperti halnya lebah. Itu salah satunya, lebah itu di mana saja dia itu hinggap, dia tidak mematahkan ranting itu. Hinggap di ranting manapun, lebah itu tidak membuat ranting itu patah. Artinya tidak berbuat kerusakan di tempat manapun. Hadirin jamaah rahimakumullah. Makanya kalau kemudian kita lihat di dalam riwayat Israiliyat itu kan ada yang riwayatnya menyatakan bahwasanya Nabi Yahya itu terbunuh itu karena dia menentang raja. Rajanya itu zalim. Dia ingin menikah dengan anak tirinya. Jadi dia punya istri, istrinya punya anak. Dia ingin nikah dengan anak tirinya. Dan disetujui oleh istrinya. Jadi istrinya setuju, anaknya dinikahi juga. Ibu naikkanlah, anak naikkanlah akia. Kata Nabi Zakaria, kata Nabi Yahya, tidak boleh itu. Di dalam Taurat itu ketentuan yang seperti itu tidak boleh, itu haram.
Dan karena merasa dihalangi, kemudian Nabi Yahya itu diburu, mau dibunuh. Dan dalam riwayat Israiliyat itu dikatakan bahwasanya Nabi Yahya itu terbunuh. Cuma dari sebagian ulama itu ada yang tidak menerima riwayat ini. Kenapa? Karena firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, wa salamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Kedamaian, keselamatan kepada Nabi Yahya. Pada saat Nabi Yahya itu dilahirkan, itu ada salam, keselamatan. Waktu meninggal dunia itu juga salam. Bukan, jadi mereka ada yang menolak riwayat Israiliyat ini. Karena memang riwayat Israiliyat itu kan ya, kata Rasulullah, boleh dipercaya, boleh ditolak. Ya kalau sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Quran, silakan diterima. Tapi kalau tidak sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Quran, ditolak. Maka sebagian ulama ada yang menolak riwayat Israiliyat yang menyatakan bahwasanya Nabi Yahya itu matinya terbunuh karena firman Allah Subhanahu wa taala ini, salamun alaihi yauma ulida wa yauma yamut wa yauma yub'atsu hayya. Allah sudah menyatakan bahwa keselamatan akan diberikan oleh Allah kepada Nabiullah Yahya pada saat dilahirkan, pada saat meninggal juga, dan nanti pada saat dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Hadirin jamaah rahimakumullah, jadi ini kisah pertama tentang tawrisuddin ilal abna, pewarisan agama kepada anak, bahwa adanya keturunan itu bukan hanya sekedar keturunan, akan tapi di dalam rangka untuk meneruskan risalah, dalam rangka meneruskan dakwah, dalam rangka meneruskan kalimat tauhid, dalam rangka menjadikan agama itu tetap tegak di muka bumi. Itu tujuan mulia di dalam punya anak, supaya bukan hanya sekedar keduniaan, akan tapi juga berfungsi kepada keakhiratan, lillahi kalimatillah. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita berdoa mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang sholih, anak yang sholihah, mewarisi sifat-sifat seperti halnya yang ada pada Nabiullah Yahya alaihi salam. Anak yang berbakti kepada orang tuanya, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menebarkan kedamaian, pengasih terhadap sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan inayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.